Di video sebelumnya, Takagi beruntung mendapatkan kartu serpam berupa makhluk setengah dewa alias Valkyrie. Dan sungguh edannya, Valkyrie yang bernama Sylpie memiliki kekuatan yang edan sekali meski masih bocil. Semenjak itulah Takagi memberanikan diri untuk memasuki dungeon lantai 2 melawan goblin. Namun karena rugi mulu gitu ya, Takagi kembali ke lantai pertama memburu slime agar mendapatkan banyak batu sihir. Tapi lagi-lagi Takagi beruntung mendapatkan sebuah kartu berupa iblis. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung gaskan saja. Har har har, rau rau rau. Ya, lagi-lagi kartu yang dipanggil berupa bocil ciwi. Tapi kali ini merupakan iblis bernama Luceria. Langsung galau lagi lah itu si Takagi. Dikira bakalan muncul cewek cantik gitu ya. Tiba-tiba Luceria berkata kasar, menyebut Takagi berotak bego. Waduh, jelaslah Sylpie langsung ketakutan. Tapi tenang, kata Luceria, beginilah iblis, mulutnya nggak bisa direm. Namun yang pasti Luceria di sini tidak memiliki niat jahat. Nah, di sini Sylpie memperkenalkan diri bahwa dirinya merupakan serpam sama seperti Luceria. Tiba-tiba si Luceria minta makan tuh. Waduh, belum kerja woi, kerja dulu woi. Alhasil ketika muncul monster slime, Luceria langsung menunjukkan seberapa hebat kekuatannya. Wadaw, serangan api neraka loh, langsung dikasih makanlah dia. Tapi si Luceria malah minta lagi. Dan karena nggak dikasih, Luceria bilang pelit. Waduh, kerja lagi woi. Nah, ketika tahu Luceria memiliki sebuah skill semburan korosif, Takagi memintanya untuk memperlihatkan skill tersebut. Dan ketika ada goblin, ya, sungguh edannya si goblin mati dengan cara meleleh, membuat Sylpie jadi ketakutan karena terlalu seram gitu. Ih, seram. Nah, ketika dikasih makan, Luceria bilang bahwa batu inti goblin ternyata lebih enak daripada batu inti slime. Sontak lalu Luceria sangat bersemangat ingin memburu monster yang lebih kuat di lantai 3. Langsung dihentikanlah itu si Luceria, itu karena Takagi belum siap memasuki lantai 3. Lebih jelasnya Takagi membutuhkan senjata baru untuk masuk ke sana. Tapi Luceria malah ngeyel, dimarahinlah sama si Sylpie. Alhasil Luceria setuju dan akan menunggu besok. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Takagi kini sudah siap dengan senjata barunya berupa crossbow dan sudah berada di lantai 3. Tiba-tiba di depan sana ada sosok monster berupa serigala neraka. Dicoba dong senjata baru, malah nggak kena. Ya, untungnya ketika serigala datang menyerang, Sylpie gercep menciptakan pelindung. Setelah itu, Luceria langsung membakar para serigala. Nah, karena Luceria yang membunuh para serigala, ia diberi makan satu batu inti. Tapi si Luceria malah minta lagi tuh. Kan ada 2 batunya, jelas gak boleh lah. Kan yang satunya lagi itu buat dijual gitu. Kalau dua-duanya rugi dong. Ya, pokoknya mah Takagi bilang bahwa Luceria harus memburu lebih banyak monster lagi jika pengen makan. Alhasil Luceria kembali berburu dan langsung membakar para monster babi yang datang. Tapi ada satu babi yang masih hidup. Sontaklah Takagi mengambil bagiannya. Tapi panahnya itu kagak sanggup membunuh si babi. Lalu ketika Sylpie akan membantu, Takagi kembali menembak dan ya, akhirnya Takagi bisa membunuh satu monster di lantai 3 ini. Bahkan Takagi telah naik level ke angka 11. Wadaw. Jelaslah Sylpie seneng, tapi Luceria nggak peduli karena yang penting itu adalah makan. Waduh. Alhasil ketika dalam perjalanan pulang, Takagi galau karena cuma mendapatkan sedikit bantu inti. Tiba-tiba Takagi mendengar pembicaraan petualang lain, lebih jelasnya Kairi, membicarakan keseruan membentuk party hingga bisa turun ke lantai 6. Singkat cerita, esok harinya ketika di sekolah, Takagi senyum-senyum sendiri membayangkan bisa turun ke lantai 6 dengan party. Tak lama Katsuragi datang menghampiri. Mengira Takagi sedang membayangkan sekolah pilihan nanti gitu ya. Waduh, padahal mah lagi ngebayangin dungeon loh. Nah, di sini Katsuragi bilang bahwa dirinya ingin masuk ke sekolah Akademi Ouka. Sedangkan Takagi bingung karena belum memikirkannya. Alhasil Takagi cuma nyerengeh yang dianggap akan masuk ke akademik yang sama dengan Katsuragi.
Seperti biasa sepulang sekolah, Takagi kembali menjelajahi dungeon. Bakar, melepuh, jurus bentar, musnah. Wadaw, ciwi-ciwi kita pada OP ya teman-teman. Waduh, si Luceria minta 2 batu inti tuh. Langsung dikasih lah. Tapi Silpy jadi bengong, kenapa ya? Dan lagi-lagi Silpy bengong ketika Luceria mendapatkan batu inti lebih banyak. Singkat cerita, ketika berada di rumah, Takagi tak sengaja ikut nonton drama pahlawan di TV yang ditonton oleh sang ibu. Ceritanya itu 2 orang yang sedang bertengkar karena perlakuan yang tidak adil. Alhasil, Takagi jadi kebayang Silpy dan Luceria yang lagi gelut. Waduh. Nah, ketika berangkat sekolah, Katsuragi heran kenapa Takagi wajahnya begitu murung. Pasti gadang main ML ya sampai subuh ya. Enggak. Bang, perasaan bukan itu bang yang dibicarakan mereka loh bang. Emang bukan itu sih. Ya intinya di sini Takagi akhirnya meminta pendapat Katsuragi bagaimana cara membuat kedua ciwi yang memiliki sifat bertolak belakang jadi akur. Tapi ingat ya, Takagi di sini bilangnya permasalahan temannya. Nah, Katsuragi memberi saran untuk bertanya secara langsung. Alhasil ketika kembali lagi ke dungeon, Takagi bertanya pada Silpy, kenapa Neng Silpy kok jadi murung gitu? Lalu kenapa Neng Silpy kayak yang nggak suka sama Luceria? Lalu sebenarnya apa sih yang dikhawatirkan Neng Silpy? Ya, kata Silpy, Luceria itu memang menakutkan sih, tapi karena nggak ada niat jahat, Silpy jadi tenang. Nah, yang jadi masalahnya, Silpy iri kenapa Takagi selalu bersikap baik pada Luceria, bahkan memberikan makan lebih banyak daripada Silpy. Ternyata cemburu ya teman-teman. Woi Takagi, woi, adil lah woi. Jangan gitulah Takagi, bersikap adil lah woi. Setuju bang, kita tuh harus adil ya bang. Loh kok jadi kita sih? Ya lanjut, alhasil di perburuan selanjutnya Takagi jadi lebih baik dan sering memuji Silpy. Tapi tak lupa Takagi juga memuji Luceria. Ada Bagong datang tuh, jurus bentar, mampus. Tiba-tiba Silpy naik level ke angka 2. Wadaw, baru level 2 loh. Udah se-OP ini, gimana gedenya ya? Level bang. Iya level. Berarti tinggi levelnya bang, bukan gedenya bang. Halah, salah dikit aja lu komplain. Ya lanjut. Nah, karena Silpy sudah berlevel 2, Takagi menyuruhnya untuk mencoba sihir bentar sekali lagi gitu ya. Dan wow, damage-nya semakin OP loh. Bukan hanya itu, sihir pelindungnya pun jadi semakin kuat dan memiliki durasi yang lebih lama. Wadaw. Nah, lalu ketika Luceria ingin mengeksekusi, Takagi melarangnya biar Takagi saja gitu ya. Alhasil yang mendapatkan makan yaitu Silpy. Jelas bete lah itu si Luceria. Tiba-tiba sambil malu-malu, Silpy minta makan lagi. Waduh. Alhasil Takagi galau lagi karena hari ini banyak sekali ruginya. Bahkan Hitsugaya sempat heran loh, kenapa akhir-akhir ini Takagi cuma mendapatkan sedikit batu inti. Nah, alhasil esok harinya Takagi kembali ke lantai 1 membantai Monster Slam sendirian tanpa bantuan Silpy dan Luceria. Kalau Silpy sih udah biasa ya. Lah ini si Luceria komplain, kenapa aku nggak boleh ikut bantu, nggak dapat jatah makan dong. Langsung dijelasin lah sama Silpy, jangan begitu woi, kita tuh harus ngasih semangat sama Tuan. Lantas Takagi mengungkapkan bahwa dirinya itu tidak mungkin bisa sejauh ini tanpa dukungan para ciwi apalagi Luceria. Langsung malu-malu lah itu si Luceria. Ketika kembali ke ruang resepsionis, Hitsugaya kembali heran kenapa Takagi malah balik lagi ke lantai 1. Padahal Takagi sudah layak loh pergi ke lantai 4. Alhasil ketika di rumah, Takagi searching peralatan baru untuk masuk ke lantai 4. Ketemulah sebuah karbon nano suit. Tapi ketika melihat harganya, waduh langsung pusing. Mahal banget bro. Ya meski begitu Takagi kembali ke lantai 1 memburu slam. Dan sungguh tidak disangka, Takagi kembali menemukan slam langka berwarna biru metal. Wadaw, apakah ini yang namanya keberuntungan dewa? Nah, untuk kali ini giliran kedua ciwi beraksi. Serang adik-adik. Dikira dapat kartu serpam lagi. Ternyata Takagi menemukan item yang ia dambakan, yaitu sebuah orb sihir. Langsung dipecahin lah, dan langsung mendapatkan skill baru berupa sihir elemen air. Wadaw, akhirnya Takagi punya sihir, ye. Apaan sih bang? Nah, untuk mengujinya, Takagi mencoba sihir tersebut di lantai 3 melawan sosok serigala neraka. Jurus air, geder. Cuman gitu doang, gak ada damage-nya. Alhasil Luceria yang bertindak.
Langsung sedih lah itu si Takagi, mending dijual aja gitu ya kalau tahu sihirnya itu sangat lemah kayak begitu. Sontaklah Shilpi menyemangati Takagi. Luceria pun juga ikut menyemangati dengan mengatakan, meski lemah sihir air itu berguna juga loh buat minum air biar nggak haus. Woi, itu bukan muji, woi. Malam harinya Takagi malah galau sendirian di taman. Kebetulan sekali Katsuragi datang habis les. Lantas Takagi panik karena keceplosan bilang sihir. Langsung ngeles lagi lah dia bilang sihir yang ada di film drama petualang. Aman. Nah, ketika pulang bersama, Takagi berterima kasih karena berkat saran dari Katsuragi, para ciwi jadi akur. Jelas heran lah itu si Katsuragi, karena ternyata itu masalah Takagi bukan temannya. Dan langsung pulang begitu saja. Bahkan sampai cemberut gitu loh di balik pintu. Waduh. Sementara Takagi masih heran kenapa Katsuragi marah. Apakah jangan-jangan Katsuragi cemburu? Tidak mungkin Begitulah kata Takagi. Esok harinya Takagi kembali berlatih sihir air. Pelan-pelan, tahan, peluk, cuman nyebor doang. Lagi kali ini lebih cepat. Waduh, langsung loyo tuh si Takagi. Dan langsung rebahan di kamar. Ternyata mengeluarkan sihir itu sangatlah melelahkan ya teman-teman. Nah, lalu ketika tertidur, Takagi kembali bermimpi ayahnya Katsuragi. Alhasil ketika bangun di pagi hari, Takagi langsung semangat lagi dan langsung latihan lagi. Latihan, jangan menyerah, teruslah latihan sampai lemas. Ya, meski begitu, Takagi masih kuat mencoba menciptakan bentuk airnya menjadi kubus. Fokus, dan akhirnya berhasil. Lantas, Takagi kembali berfokus menciptakan bentuk lain gitu ya. Dan untungnya, Takagi kagak berpikir yang aneh-aneh, jadinya berhasil menciptakan berbagai bentuk terutama yang runcing ini. Namun, karena mananya itu masih sedikit gitu ya, Takagi langsung kelelahan. Nah, ketika akan pulang, Takagi tak sengaja menubruk Ciwi yang kemarin membicarakan party, yaitu Airi. Untungnya Airi di sini baik hati bro, bilang pada Takagi untuk lebih hati-hati. Ya, Airi di sini kagum melihat ada orang yang bekerja keras hingga oleng begitu. Alhasil Airi dan kawan-kawan jadi tambah semangat dan akan berusaha lebih keras lagi. Ketika di sekolah karena kelelahan, Takagi ketiduran, langsung dimarahin lah sama bu guru. Dan Takagi di sini malah keceplosan akan berjuang lebih keras lagi. Waduh. Di jam istirahat, kedua CS-nya penasaran emang Takagi lagi latihan apa. Ketika mau bilang malah ada Katsuragi. Alhasil Takagi ngeles lagi, bilang sedang sibuk latihan dansa bukan dungeon. Waduh, jago ngeles ternyata ya ini si Takagi. Nah, singkat cerita, Takagi kembali ke dungeon. Kali ini Takagi berhasil membunuh satu goblin dengan triki. Lebih jelasnya, sihir airnya itu menutup pernapasan si goblin hingga mati. Wadaw. Namun di sini Takagi heran kenapa levelnya itu tidak kunjung naik. Dengan kata lain, Takagi harus turun lagi ke lantai selanjutnya, yaitu lantai 4. Jeng-jreng, langsung dibelilah itu nano sweet. Tapi menurut Luceria, Takagi begitu norak. Waduh, sementara Shilpi selalu memuji tuannya yang keren. Ya, Takagi di sini menjelaskan kelebihan baju sweetnya, yaitu anti kadal, anti cicak, dan anti golejra. Bang, salah bang. Ya, pokoknya mah keren banget welah kata si Takagi ya. Dan ingat, Takagi di sini juga memakai sebuah gelang peningkat efek sihir. Nah, ketika akan menjelaskan item lainnya, Luceria langsung pergi duluan sambil menggusur Shilpi. Aduh, dikacangin. Tak lama kemudian tiba-tiba Shilpi merasakan sesuatu yang sangat berbahaya. Pokoknya sangat besar, bikin merinding. Waduh, apaan tuh? Langsung muncullah monster kecoa. Langsung pada sibuk lah itu kedua ciwi. Waduh, ternyata mereka berdua itu takut kecoa ya. Langsung nangis lah itu si Shilpi, bahkan meminta untuk dimarahin karena maju duluan alias panik. Soalnya kecoa itu temannya Cicak loh. Tenang, Shilpi nggak akan mungkin dimarahin. Kalau dimarahin ya, ini si Takagi auto digebukin sama para penonton nih. Nah, karena mereka berdua sudah berjuang keras, Takagi akan memberi makan batu inti kecoa. Langsung mualah itu mereka berdua, serasa makan kecoa gitu ya. Ya, lanjut. Kali ini mereka semua akan menuju lantai 5 dan langsung disambut dengan dua sosok monster aneh. Nah, kali ini Takagi yang bertindak, namun sayangnya mereka tahan terhadap serangan fisik. Ketika mereka menyerang, Shilpi langsung gercep menciptakan pelindung. Nah, karena mereka itu tahan terhadap serangan fisik, mau tak mau kini Luceria yang harus bertindak, bakar.
なんとか倒せたけど。 Karena mereka sudah bekerja keras, Takagi akan memberikan banyak makanan. Tapi mereka nolak karena jijik terhadap serangga. Waduh, puasa dong. Nah, ketika lanjut menelusuri jalan lantai 5 ini, Takagi terheran kenapa tidak muncul satupun monster. Tiba-tiba Shilpi merasakan ada sesuatu di dinding dungeon ini. Namun anehnya, Luceria kagak merasakan apapun. Sontaklah Takagi mulai mengecek. Raba dikit, nggak ada apa-apa tuh. Tapi Shilpi di sini kekeh dan meminta izin untuk menunjukkannya. Dan ya, sungguh tidak disangka terdapat sebuah ruang rahasia. Mereka semua pun langsung masuk. Takagi mengingatkan untuk hati-hati karena ruang rahasia biasanya terdapat sebuah jebakan. Baru saja diomongin, Luceria malah nginjek lantai jebakan. Tapi yang diserang malah Takagi. Waduh, ya untungnya baju sweetnya itu telah menyelamatkan hidup Takagi. Wadaw. Lanjut lagi, di sini Takagi bilang untuk hati-hati. Lah ini si Luceria malah nginjek lagi, bro. Kali ini Takagi yang akan menghindarinya. Tapi ya, lagi-lagi baju sweetnya itu telah menyelamatkan nyawa Takagi. Wadaw, berguna banget tuh ternyata ya. Singkat cerita, Takagi telah sampai di depan pintu ruang bos. Langsung pengen pulang lah itu si Takagi. Jelas pada marah lah itu para ciwi. Nah, karena pintunya susah dibuka, lagi-lagi Shilpi minta izin dan boom. Lalu kemudian ketika masuk ke dalam, muncullah sosok orc merah membawa gegenir dan sosok slime besar di belakangnya. Nah, karena nggak bisa kabur, mau tak mau Takagi dan kawan-kawan harus melawannya. Serang adik-adik! Wadaw, serangan gabungan memanglah sangat menakjubkan. Namun sayangnya semua itu tidak mempan. Alhasil ketika si orc menyerang, Shilpi gercep menciptakan pelindung. Nah, di sini Takagi memerintahkan Luceria untuk mengatasi slime, sementara Takagi akan melawan si orc. Dan sungguh tidak disangka serangan crossbow sangatlah efektif. Ternyata si orc itu hanya tahan terhadap sihir, namun tidak dengan serangan fisik. Alhasil si orc mulai kehabisan darah, tapi sayangnya panahnya itu habis. Waduh, gimana dong? Ya, untungnya kini pelindung Shilpi memiliki durasi yang lebih lama, jadinya masih aman. Teringat memakai gelang peningkatan efek sihir, Takagi mencoba sihirnya. Dan sungguh tidak disangka, kini sihir air jadi beku, menghasilkan serangan fisik yang cukup lumayan berdamage. Lantas ketika teringat bisa merubah bentuk, Takagi menciptakan sebuah tombak dan hasilnya memberikan damage yang lebih besar. Bahkan hingga membuat si orc tumbang. Wadaw! Sementara itu Luceria kewalahan melawan slime. Untungnya Takagi gercep menahan serangan dari slime. Ya, ternyata slime tersebut juga memiliki ketahanan anti sihir, makanya Luceria sangat kewalahan. Sontaklah Takagi menyuruh Shilpi untuk menggunakan tombak suci, sementara Takagi akan menahan si monster slime. Nah, ketika ritualnya itu telah selesai, Shilpi langsung melancarkan serangan yang sangat edan. Wadaw, tapi si slime itu masih hidup, bro. Bahkan tidak terkena damage loh. Waduh, gimana dong? Ya, sebenarnya Takagi sudah kagak kuat lagi. Namun ketika teringat ayahnya Katsuragi, Takagi kembali menguatkan tekad bahwa ia akan menjadi seperti dia. Sontaklah Takagi mengeluarkan semprotan anti kadal. Semprot! Ketika datang serangan, Shilpi gercep menciptakan pelindung. Waduh, semprotannya habis tuh. Tenang, Takagi di sini masih punya semprotan jet. Semprot, musnah. Ye, akhirnya berhasil. Senanglah mereka semua. Nah, karena terluka, langsung minum potion biar sembuh. Wadaw. Tiba-tiba Luceria telah naik ke level 2. Jelas senanglah semuanya. Apalagi Takagi juga telah naik ke level angka 15. Wadaw. Bukan hanya itu, beruntungnya Takagi mendapatkan batu inti langka berwarna merah. Dan satu lagi berupa item berbentuk pisau kecil. Waduh, apaan tuh? Pokoknya mah yang pasti item tersebut pasti langka, bro. Alhasil ketika datang ke resepsionis, Takagi cuma menjual batu inti warna merahnya saja dengan harga yang cukup tinggi. Waduh, untung gede dong. Nah, karena resepsionis bertanya dapat dari mana, Takagi menjelaskan bahwa batu tersebut terdapat dari monster orc merah yang muncul di ruang rahasia dungeon lantai 5. Alhasil Hitsugaya akan mengutus timnya untuk mengecek jalan yang belum pernah ada. Nah, di sini Hitsugaya menyarankan Takagi untuk mengikuti sebuah event, yaitu event party untuk menjelajah dungeon lantai 7. Event?
Esok harinya di sekolah, dengan penuh kebanggaan Takagi cerita sama kedua CS-nya bahwa dirinya akan menjelajah dungeon lantai 6 agar bisa mengikuti event, yang dimana di lantai 6 itu ada sebuah pintu teleportasi menuju lantai 7. Lagi-lagi Katsuragi mendengar pembicaraan Takagi soal party. Langsung ngeles lagi lah itu si Takagi, bilang bahwa dirinya itu akan latihan dansa bersama kedua CS-nya yang disebut party. Waduh. Tapi masalahnya di sini Katsuragi meminta janji agar Takagi mengajaknya untuk berdansa. Waduh. Singkat cerita, sepulang sekolah, Takagi mengunjungi sebuah pameran event yang dimaksud. Dan kebetulan sekali, Takagi akan menjadi partinya Airi. Langsung kenalanlah mereka semua, yang ternyata yang baju pink ini bernama Miku, sedangkan yang rambut coklat bernama Hikari. Takagi Kaito. Ya segitu dulu bro ceritanya. Waduh seru juga ya anime ini. Ternyata yang tidak berguna itu bisa berguna di waktu yang tepat ya teman-teman. Ya pokoknya mah kita harus lanjut sampai akhir, karena anime ini pasti bakalan seru kelanjutannya. Ya jadi wesi. Yang artinya halo para pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Bang Ultranya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mah setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Sekian dan terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa. Rau.